1. Peralatan kantor dibeli dengan harga perolehan sebesar 5 juta, pada tahun berjalan disusutkan 10% dari harga perolehannya, maka jurnal penyusutan per 31 Desember 2020 adalah penyusutan peralatan sama dengan 10% dikalikan dengan 15 juta rupiah sama dengan 500.000. Berikut jurnal penyesuaiannya. Di sini ada 5 kolom. Kolom pertama diisi tanggal, yang kedua keterangan, ketiga ref, keempat debit, kelima kredit. Kolom pertama diisi tanggal 2020 Desember 31, keterangannya beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Refnya dikosongkan, debitnya 500.000, kreditnya 500.000. Nomor 2 di sini ada tabel rekapitulasi. Soalnya berdasarkan rekapitulasi di atas, buatlah buku besarnya. Akun 1 strip 1120, tanggalnya 31 Desember 2020, keterangannya cash payment journal, refnya CPJ, debitnya 4.500.000, kreditnya kosongkan. Saldo debitnya 4.500.000, kreditnya kosongkan. Akun 2 strip 1110, tanggalnya 31 Desember 2020, keterangannya cash payment journal, refnya CPJ, debitnya 8.400.000, kreditnya kosong. Saldo debitnya 8.400.000, kreditnya kosongkan. Akun 2 strip 1210, tanggalnya 31 Desember 2020, keterangannya cash payment journal, refnya CPJ, debitnya 154, kreditnya kosongkan. Saldo debit 154 juta, kreditnya kosongkan. Dan seterusnya begitu. Soal nomor 3. Buatlah soal not 2, buatlah neraca saldo PTA per 31 Desember tahun 2021. Jawaban nomor 3. PTX neraca saldo per 31 Desember 2020. Di sini ada 3 kolom, yaitu nomor akun, debit, dan kredit. Nomor akun yang pertama 1 strip 1110, debitnya kosong, kreditnya 193.755.000. Yang akun kedua 1 strip 1120, debitnya 4.500.000, kreditnya kosong. Yang ketiga 2 strip 1110, debitnya 8.400.000, kreditnya kosongkan. Yang keempat 2 strip 1210, debitnya 154 juta, kreditnya kosongkan. Selanjutnya 2 strip 1212, debitnya kosongkan, kreditnya 185.000. Selanjutnya 2 strip 2100, debitnya 18 juta, kreditnya kosongkan. Selanjutnya 5 strip 1300, debitnya kosongkan, kreditnya 1760 juta. Selanjutnya 6 strip 3100, debitnya 9 juta, kreditnya kosongkan. Selanjutnya 9 strip 1000, debitnya 1.800.000, kreditnya kosongkan. Jadi semua ditotalkan sehingga hasilnya balance, yaitu 195.700.000, kreditnya sama 195.700.000. Nomor 4, buatlah jurnal dari dokumen di bawah ini. Jawaban nomor 4. PT Anindya, Cash Receipt Journal, pada Desember 2018. Di sini ada tabel tanggal, advice number, description, ref, debit, cash in bank, credit, account receivable. Kolom pertama diisi tanggal, tahun, yaitu Desember tanggal 4 tahun 2018. Advice numbernya BKM 12 strip 01. Descriptionnya Cive JAY. Refnya kosongkan, debit cash in banknya
289.020 juta. Kreditnya akun receivable 289.020. Nomor 5, berdasarkan dokumen tersebut buatlah buku besarnya. PT Anindya General Ledger pada Desember 2018. Di sini ada kolom tanggal, yaitu tanggal 31 Desember 2020, keterangannya Cash Payment Journal, refnya CPJ, debitnya 289.020, kreditnya kosongkan, saldo debitnya 289.020.000, kreditnya kosongkan. Yang kedua, akun 2 strip 1212. Tanggalnya yaitu tanggal 31 Desember 2020, keterangannya Cash Payment Journal, refnya CPJ, debitnya kosongkan, kreditnya 289.020.000, saldo debitnya kosongkan, kreditnya 289.020.000. 6. Ada berapa metode kas dalam pencatatan persediaan sistem perpetual? Sebutkan dan jelaskan. Metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan pertama masuk akan dijual terlebih dahulu, sehingga persediaan akhir dengan nilai perolehan persediaan yang terakhir masuk atau dibeli. Yang kedua, LIFO, last in first out. Metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan terakhir masuk akan dijual terlebih dahulu, sehingga persediaan akhir dinilai dan dilaporkan berdasarkan nilai perolehan persediaan yang pertama masuk atau dibeli. Yang ketiga, average atau rata-rata. Metode perpetual average atau biaya rata-rata bisa dipakai dalam mengelola persediaan barang untuk menghitung rata-rata biaya dari tiap jenis barang saat pembelian terjadi. Nomor 7, apakah yang disebut siklus akuntansi? Jabarkan dalam suatu siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah sebuah proses akuntansi yang mencatat berbagai bukti transaksi keuangan secara teratur untuk dijadikan sebuah laporan atau informasi dalam kurun waktu tertentu. Tahap siklus akuntansi terdapat setidaknya 8 tahap dalam sebuah siklus akuntansi. Tahap-tahapan ini perlu diterapkan secara tepat untuk menghindari ketidakseimbangan pengeluaran dan pemasukan. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, tahap menganalisis transaksi. Tahap pertama dari siklus akuntansi adalah mengamati setiap transaksi yang terjadi dalam satu periode pada suatu unit saja. Yang kedua, mencatat transaksi. Tahap selanjutnya dari siklus akuntansi adalah mencatat transaksi yang telah dianalisis sebelumnya sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi ke dalam surat jurnal. Yang ketiga, membuat buku besar. Tahapan ini adalah transaksi yang sebelumnya disusun di dalam jurnal dipindahkan ke dalam buku besar. Pemindahannya disesuaikan dengan daftar susunan rekening buku besar. Yang keempat, membuat neraca saldo. Tahapan keempat adalah membuat neraca saldo. Sama seperti sebelumnya, saldo-saldo yang dimasukkan ke dalam buku besar dipindahkan kembali ke neraca saldo untuk melihat kesamaan saldo antara debit dan kredit. Yang kelima, membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dilakukan untuk melihat adanya transaksi yang belum tercatat di akhir periode akuntansi atau transaksi lainnya yang perlu tercatat di akhir periode akuntansi. Atau transaksi lainnya yang perlu disesuaikan, misal ada kesalahan perhitungan dalam pembelian perlengkapan. Yang keenam, membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Akuntansi perlu membuat neraca saldo yang saldonya telah disesuaikan dalam jurnal. Yang ketujuh, membuat laporan keuangan. Siklus akuntansi dilanjutkan dengan laporan keuangan yang menunjukkan laba rugi, perubahan modal, arus kas, dan neraca. Yang kedelapan, membuat jurnal penutup. Fungsi dari jurnal penutup adalah menutup akun nominal seperti pendapatan, beban, dividen menjadi nol. Kedelapan, jelaskan apa yang dimaksud buku besar. Bagaimanakah pengelolaannya? Akun
akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal pengelolaannya. Yang pertama, buku besar umum atau utama, general ledger, yaitu rangkuman catatan segala perkiraan yang berdiri sendiri pada suatu periode tertentu. Isinya diantara lain adalah kas, modal, persediaan utang, dan piutang. Buku besar jenis umum adalah pengelola transaksi pada perusahaan, mencakup modal perusahaan, aktiva, serta kewajiban perusahaan. Yang kedua, buku besar pembantu. Buku besar ini berisi daftar rekening ini dengan khusus mencatat utang, piutang, usaha secara detail. Nomor 9, bagaimanakah perbedaan pencatatan jurnal penjualan pada sistem pencatatan perpetual dan sistem periodik? Di sini ada 3 kolom. Kolom pertama keterangan, kedua periodik, ketiga perpetual. Kolom keterangan penjualan kredit, periodiknya piutang usaha pada penjualan, perpetualnya piutang usaha pada penjualan, harga penjualan pada persediaan barang dagang. Yang kedua, keterangan diisi retur penjualan, periodiknya retur penjualan pada piutang usaha, perpetualnya retur penjualan pada piutang usaha, persediaan barang dagang pada harga pokok penjualan. Selanjutnya, keterangannya diisi dengan penerimaan kas dari periodiknya kas, perpetualnya kas. Selanjutnya ada piutang dagang, periodiknya piutang penjualan, perpetualnya piutang penjualan. Selanjutnya piutang tunai, periodiknya piutang usaha, perpetualnya pada piutang usaha. 10. Berikut merupakan data persediaan Zakiyah Berkah pada Desember tahun 2021. Tanggal 1 persediaan sebesar 200 unit dengan harga sebesar Rp10.000. Tanggal 2 pembelian 300 unit dengan harga Rp10.500. Tanggal 3 penjualan 350 unit. Berdasarkan data tersebut, buatlah kartu persediaan dengan metode FIFO. Jawaban nomor 10. Zakiyah Berkah Inventory Card pada Desember 2021. Di sini ada tanggal, kita diisi Desember 2021. Tanggal 1 keterangannya saldo, masuknya kosongkan, keluarnya kosongkan, saldo diisi 200 unit, harganya Rp10.000, totalnya Rp2 juta. Tanggal 2 pembelian, masuknya 300 unit, harganya Rp10.500. Jadi dikalikan 300 dikalikan Rp10.500 sehingga totalnya Rp3.150.000. Keluarnya dikosongkan, saldonya 200, harganya Rp10.000. Jadi 200 dikali Rp10.000 hasilnya Rp2 juta. Terus 300 unit, harganya Rp10.500 dikalikan sama dengan Rp3.150.000. Tanggal 3 penjualan, masuknya dikosongkan, keluarnya 200, harganya Rp10.000, totalnya Rp2.600.000. Saldo unitnya 150, harganya Rp10.500 sehingga totalnya Rp1.575.000. Di sini keluarnya 150, harganya Rp10.500.000, totalnya Rp1.575.000.